Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? God is good all the time and all the time God is good. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Kalau malam hari ini kami bisa bersama lagi, semua karena kemurahan Tuhan kepada kami. Berkati kami semua yang datang dan ibadah di rumah saja pada malam hari ini Tuhan. Berkati semua Tuhan, berkati pembicara yang akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Semua kru, pemain musik, Tuhan berkati kami semua. Dari awal permulaan sampai akhirnya, kami landaskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita patut ucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Mari fokus kita hanya kepada Yesus Sang Raja di atas segala raja. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Ya benar Bapa, ini iman kami Tuhan. Kau yang terakhir dalam hidup kami. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala
mau deklarasikan Tuhan, bawalah Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, benar Bapa. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, kami ingin Engkau Tuhan, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, benar Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima Tuhan firman-Mu. Biarlah Engkau yang kuduskan kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan pembicara kami Tuhan, Dr. Fendi Tuhan. Kuasa urapan-Mu Bapa, bahkan lawatan-Mu Tuhan sempurna atas beliau ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pakai telinga dan mata mereka Tuhan sebagai hamba Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka dengarkan Tuhan Yesus itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami ya Bapa. Engkau bertata di setiap hati kami Tuhan, bahkan jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, mereka yang bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera terus ada Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita sembah. Haleluya, Haleluya. Yesus. Kami percaya puji Tuhan, nama-Mu, Tuhan. janji-Mu ajaib Kau layak disembah. dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan Haleluya. Yesus selalu tergenapi atas Besar kami. ajaib Kau, Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya firman-Mu. Kau baik, Kami percaya pada kuasa-Mu. Tuhan mulia dan amin. Haleluya. Jadi atas kami, kami percaya Haleluya. Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja melingkupi setiap kami. Yesus, Katakan, ku percaya. ku Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan. buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami Kami menaruh percaya kami kepadamu, dan kami tahu Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan tak akan pernah ditinggalkan. Amin. Di malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan yang indah bersama-Mu, Engkau hadir ya Tuhan melawat seluruh kami, Amin. baik di tempat ini maupun di setiap rumah, setiap kediaman, dimanapun kami berada. Kami percaya lawatan Allah terjadi di sini, terjadi di tempat-tempat juga dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu yang dahsyat menyertai setiap kami, sehingga kami percaya Tuhan, impartasi kuasa Allah terjadi atas setiap kami. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur juga buat setiap kesempatan Kau beri dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan di malam hari ini berbicara ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami rindu diubahkan, kami rindu ya Tuhan mengalami lawatan yang luar biasa yang dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semuanya Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tema firman Tuhan dalam Apostolic Prayer malam ini adalah terang harus bersinar. Saat ini kalau ada 2 atau lebih orang di sampingmu, katakan terangmu harus bersinar. Kita percaya dimanapun kita berada, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir. Tuhan yang sama yang hadir di tempat ini, juga Tuhan yang sama yang hadir di tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada. Mari dengan sukacita, kita sama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari ambil Alkitab Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita buka dalam Matius pasal 5, ayat 14 sampai ayat 16. Matius 5, ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pelita pada prinsipnya hanyalah sebuah benda biasa yang tidak dapat berfungsi jika benda itu tidak dinyalakan. Kita ketahui pelita terdiri dari ada bejananya, ada sumbunya, kemudian diisi dengan minyak, dan untuk dinyalakan disuluh api, dan akhirnya dia akan berfungsi menjadi pelita. Karena ada apinya atau terang itu. Tetapi ketika pelita itu walaupun sudah menyala, kemudian salah meletakkannya, contohnya kita taruh di bawah gantang, dalam pengertiannya tertutup, sehingga tidak kelihatannya cahaya sama sekali. Maka ini menjadi sia-sia, karena secara manfaatnya orang tidak mendapatkan faedah dari pelita tersebut. Tetapi ketika pelita itu diletakkan di atas kaki dian,
maka ia akan menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikian pula dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara bisa saja disebut Kristen atau pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ketika ditanya, sejak kapan jadi Kristen? Mungkin saudara-saudara menjawab, sejak dari kandungan saya sudah menjadi Kristen. Karena memang saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi hendaknya kehidupan kekristenan kita menjadi terang yang bercahaya, ya, di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, kalau kekristenan kita tidak memperlihatkan perbuatan baik, malah yang jahat, engkau tidak mempermuliakan Bapamu yang di surga. Artinya, berbuat baiklah senantiasa. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Kita hidup dengan firman itu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka lakukanlah yang baik, maka orang-orang akan melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau hari-hari ini ketika COVID-19 menyerang dunia ini, timbullah krisis. Bukan hanya krisis ekonomi di negara-negara berbagai belahan dunia ini, tetapi juga timbul krisis kepercayaan. Terkadang ketika kita sudah melakukan yang baik pula hari-hari ini, karena krisis kepercayaan, banyak orang yang mencemooh, banyak hoax, banyak yang memutarbalikkan kebenaran. Tidak sedikit air mata karena kekecewaan. Ketika kita berusaha menjadi baik, tetapi kita diperlakukan tidak baik. Semuanya tetap kita harus melakukan yang baik. Karena terang tidak dipengaruhi oleh kegelapan. Tetapi sebaliknya, terang yang mempengaruhi kegelapan, sehingga terang datang, gelap pun sirna dengan sendirinya. Di tengah-tengah pandemi COVID, banyak orang berkata hal-hal yang hopeless, yang tidak ada harapannya. Banyak yang berkata, susah, tidak mungkin, tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita renungkan, bahwa tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Dan dalam segala hal, percayalah, Allah turut bekerja dan Allah selalu merancangkan yang baik untuk anak-anaknya. Di firman Tuhan dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Corona sebenarnya artinya mahkota. Namun mahkota yang satu ini tidaklah disukai oleh semuanya orang. Tidak seperti mahkota Miss Universe, mahkota raja-raja, layaknya seperti mahkota duri di kepala Yesus. Ini mendatangkan begitu banyak kekhawatiran pada begitu banyak orang berhubungan dengan corona ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Jangan khawatir. Tak sehelai rambut di kepalamu yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Virus pada dasarnya kesembuhannya itu secara self-limited disease. Artinya dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan antibodi tubuh untuk kesembuhan itu. Sedangkan vaksin sebenarnya adalah suatu zat yang merupakan suatu produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri yang dilemahkan, yang kemudian dibuat melalui suatu proses, melalui uji klinis dan sebagainya, sampai dinyatakan layak atau aman diberikan kepada manusia. Ada istilah antigen, yaitu zat
yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan terhadap penyakit tersebut. Pola yang hampir sama membawa saya merenungkan, sebenarnya hal pandemi yang besar di muka bumi ini bukanlah COVID-19 atau virus lainnya, tetapi dosa. Untuk pertama kali Adam dan Hawa melakukan suatu kesalahan. Ya, mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17, itu ada tertulis demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekali lagi dikatakan, pastilah engkau mati. Ya, ini yang dinyatakan di dalam perkataan yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Jadi istilah social distancing sebenarnya sudah ada sejak zaman Adam. Karena pohon itu tidak baik bagi manusia. Maka Tuhan suruh untuk menjaga jarak, untuk tidak mendekat kepada pohon itu. Singkat kata, ketika manusia jatuh dalam dosa, karena mereka melanggar hal tersebut, maka mereka berdosa. Belum ada obat yang manjur yang dapat memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Inilah awal manusia, karena buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka mereka harus mengalami, harus tahu ada kelahiran, ada pula kematian. Ada tawa, ada pula tangisan. Ada kesakitan, ada pula kesembuhan. Manusia pun tidak mencapai kekekalan dalam hidup di bumi. Adam hanya mencapai usia 930 tahun, lalu mati. Umur manusia terpanjang yang pernah dicatat di dalam Alkitab yaitu Metusala 969 tahun. Dan pada tahun Masehi itu ada seorang bernama Li Qingyuan, dikutip dari New York Times tahun 1930, yang hidupnya selama 256 tahun saja. Dosa memiliki perjalanan yang panjang untuk memperoleh vaksin atau obat yang pas untuknya. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inisiatif Allah karena cintanya kepada kita semuanya, Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pribadi yang mulia, artinya sebagai pencipta, menjadi seperti makhluk ciptaan, yaitu manusia. Walaupun perbedaan dengan manusia biasa, Dia tidak berbuat dosa. Ini berbicara tentang pribadi Yesus. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Karena manusia yang sakit, maka dibutuhkan antigen manusia untuk menjadi vaksin itu. Itulah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, karena dosa satu orang, maka semua orang telah melakukan dosa. Karena satu orang pula, maka semua orang berhak memperoleh keselamatan itu. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus memberikan dirinya layaknya sebagai vaksin. Kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kesembuhan dari dosa gratis, semuanya bagi kita semuanya, manjur dan teruji. Masalahnya, tidak semua orang mau menerimanya. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini seperti kampanye atau ajakan dari Allah untuk semua manusia. Karena sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini tidak berbicara hanya sekedar personal atau agama semata, tetapi untuk seluruh dunia. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa suatu agama, ya,
Jadi inilah kampanye ajakan Allah untuk semua manusia untuk memperoleh vaksinasi keselamatan itu. Ya. Ada 3 kriteria orang yang menerima vaksin ini. Ini 3 kriteria yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah orang yang terpanggil. Orang yang terpanggil ini yaitu orang yang mengalami cinta mula-mula. Ya, dia bisa berapi-api. Dia mulai tahu Tuhan itu seperti apa. Tetapi tidak sampai menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadangkala mereka menganggap Yesus hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Ini seperti orang yang sudah siap untuk divaksinasi, tetapi takut untuk disuntik. Dan akhirnya dia menolak mentah-mentah untuk menerima keselamatan itu. Yang kedua adalah orang yang terpilih, yaitu orang yang terpanggil dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Layaknya vaksinasi, dia mau disuntik. Ya, dia melakukan vaksinasi itu. Tetapi untuk kriteria ini, ia harus mempertahankan hidupnya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan sampai garis akhir. Intinya di sini adalah antibodi seseorang yang akan memprotek dirinya sendiri sehingga terbentuk imunitas itu. Jadi keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, karena tidak sedikit yang murtad, yang menyangkal Yesus dengan sendirinya dia keluar dari kasih karunia itu. Bukan kasih karunia-Nya itu yang hilang dari Tuhan, tetapi dia sendiri yang keluar dari kasih karunia itu. Dengan demikian, dengan kata lain, imunitas yang terbentuk di dalam dirinya itu gagal dengan tidak terbentuk yang namanya antibodi, atau dia keluar dari dosa itu. Ya. Yang ketiga adalah orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang terpanggil, orang yang terpilih, dan dia mempertahankan imannya sampai garis akhir. Kiranya kehidupan kita menjadi terang yang terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kehidupan kami adalah suatu kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan. Setiap kesempatan biarlah Tuhan kami pergunakan dengan baik. Dan biar hari ini Tuhan, seperti tema bahwa terang itu harus bersinar. Biarlah setiap kami di waktu pun yang sulit sekalipun, di saat-saat dunia ini, ya Tuhan mengalami hal-hal yang mungkin yang kurang baik. Kami tahu Tuhan, biarlah terang-Mu, sinar itu tetap bersinar dalam kehidupan kita. Bersinar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami semua dapat menjadi berkat Tuhan. Kami semuanya dapat mengalami suatu hal, ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya yang memberi pasti menerima. Setiap taburan pekerjaan, perbuatan tangan di tempat ini kami percaya Tuhan perhitungkan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati. Kami bersyukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri persembahan. Shalom Jemaat Tuhan. Tentu kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sangat luar biasa dan menguatkan melalui pembicara kita, Evangelis Dr. Fendi Jonandri, Sarjana Pendidikan. Sambil persembahan dijalankan, berikut pengumuman jadwal sepekan. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya ada Apostolic Prayer setiap hari Kamis, live di YouTube pukul 19.30 malam. Selanjutnya setiap hari Sabtu ada Fasting Prayer diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom.
Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG GAB Gorontalo, FB House of the Villa GAB. Sekian pengumuman malam ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita angkat kedua belah tangan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami telah selesai mendengar firman Tuhan, kami percaya terang harus bersinar dalam hidup kami. Itu jadi dalam jemaat GAB Gorontalo. Terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau berkati kami, Engkau jaga kami, kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan selalu melindungi kami. Dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.